Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa yansuru anfusina may sayyi'i a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabi abada. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga anak-anakku pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sedikit pun, tidak sakit sedikit pun. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang sehat semakin tambah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat dan hidayah beliaulah kita dapat berkumpul di acara pesantren Ramadan 1442 Hijriah dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya adalah salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah menyebarkan Islam, dari timur tengah sana hingga sampai ke Indonesia dengan Islam yang sebenarnya yaitu Islam yang damai, Islam yang tenang. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan tema tausiah tentang akhlak seorang pelajar. Banyak di luar sana anak-anak yang tidak tahu akhlak seorang pelajar. Akhlak seorang pelajar itu dari tingkat mana? Dari tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah sampai dia sekolah di menengah ke atas, SMA, SMK atau madrasah aliyah. Itu dinamakan akhlak seorang pelajar. Di sini Bapak akan menyampaikan tentang akhlak seorang pelajar. Akhlak seorang pelajar pasti banyak pertanyaan. Akhlak seorang pelajar, apa sih akhlak seorang pelajar itu? Apa ya akhlak seorang pelajar? Nah, maka dari itu ada juga pertanyaan begini, bagaimana sih akhlak seorang pelajar dalam Islam? Menurut Islam itu akhlak seorang pelajar itu kayak apa? Apa manfaatnya akhlak seorang pelajar? Nah, maka dari itu ini akan Bapak sampaikan. Yang pertama adalah akhlak, yaitu pengertian akhlak. Akhlak berasal dari kata bahasa Arab yaitu al-huk. Al-huk yang berarti tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, kelakuan. Jadi akhlak itu merupakan tabiat, perangai, tingkah laku, dan kebiasaan serta kelakuan. Jadi tingkah laku yang kita lakukan, kebiasaan yang kita lakukan, kelakuan yang kita lakukan itu dinamakan al-huk, artinya akhlak. Sedangkan menurut istilah, akhlak itu adalah sifat yang tertanam di dalam diri seseorang, manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senangnya, dan mudah tanpa ada paksaan di pikiran dan hati. Jadi sifat yang tertanam pada diri seseorang yang bisa dikeluarkan dengan suatu waktu, itu namanya akhlak, tanpa ada paksaan dari pikiran dan hatinya atau lingkungannya. Itu dinamakan akhlak. Macam-macam akhlak. Akhlak ada dua. Ada akhlak
namanya akhlak terpuji dan akhlak tercela. Sekarang kita bahas dulu akhlak terpuji. Akhlak terpuji yaitu akhlakul mahmudah. Akhlak terpuji adalah akhlakul mahmudah. Akhlak terpuji ini contohnya banyak. Jadi Bapak ambil beberapa contoh. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua ini bisa dikategorikan dengan misalnya kita bangun tidur, bersihkan kamar sendiri, mencuci baju sendiri, mencuci piring habis makan sendiri. Itu namanya berbakti. Bahkan yang sering simpel yaitu kalau kita mau jalan bisa dengan kita izin sama orang tua. Yang kedua, menghormati tetangga dan tamu. Menghormati jika ada tetangga lewat atau kita lewat di depan tetangga, kita harus tegur dan senyum. Itu termasuk akhlak. Yang ketiga, berusaha menimbulkan rasa kasih sayang serta menarik simpati orang lain. Kita menimbulkan rasa kasih sayang kita kepada orang lain supaya orang lain itu bersimpati dan kita dapat menariknya gitu. Yang keempat adalah memberi sumbangan atau memberi infak atau memberi sedekah yang bersifat ringan. Kan beban hidup orang yang berhak menerimanya. Jadi kita berinfak, bersedekah untuk orang-orang yang berhak menerima dengan niat meringankan hidup mereka. Yang terakhir adalah membantu mempermudah urusan sesama manusia bagi yang berkemampuan, membantu meringankan. Itu tadi akhlak terpuji. Sekarang akhlak tercela. Akhlak tercela itu adalah akhlakul mazmumah. Tadi akhlakul terpuji, sekarang akhlakul tercela yaitu akhlakul mazmumah. Contohnya adalah berdusta. Berdusta ini sama dengan berbohong. Apapun dia katakan tidak sesuai dengan yang dikatakan dirinya. Jadi apapun yang dia katakan tidak sesuai, itu namanya akhlakul mazmumah. Yang kedua, mengumpat atau menyembunyikan sesuatu. Menyembunyikan sesuatu dengan bersembunyi-sembunyi. Itu namanya akhlakul mazmumah. Yang ketiga, mengadu domba. Mengadu domba ini apapun yang dia katakan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan atau kenyataan pada tempatnya. Misal, kalau mengadu domba ini, misal di sekolahan, guru itu memukul meja, tapi dia mengadu ke orang tua bahwa dia dipukul. Itu sama aja mengadu domba antara guru di sekolah dengan orang tua di rumah. Itu diadu dombanya supaya ada perkelahian, namanya mengadu domba. Yang keempat adalah iri hati atau dengki. Iri hati ini bisa dikategorikan dengan misal si A mendapatkan sangu 5.000, si B 10.000, si C 15.000, dan si A ini iri mendapatkan sangu iri pada si B. Kenapa? Dia dapat sangu yang lebih banyak dan si B dapat sangu yang lebih banyak daripada si C. Nah, ini terus menerusan, namanya iri hati atau dengki. Apapun yang orang punya, dia tidak mau kalah dengan apa yang dia punya. Dia tidak bersyukur dengan apa yang dia punya. Yang terakhir adalah congkak. Congkak ini bisa dikategorikan dengan sombong, angkuh. Sombong, angkuh itu dia merasa lebih besar. Congkak ini dia merasa lebih besar, dia merasa lebih sempurna. Bahkan di dunia ini tidak ada yang lebih sempurna selain Allah. Maka dari itu, silakan tonton video berikut ini yang menjelaskan tentang akhlak seorang pelajar. Tolong disimak baik-baik. Tafadhol maskur.
Aduh, hidungku sudah pesek, tambah pesek aja deh ntar. Ada-ada saja nih. Aduh. Bapak bangun, Pak. Iya, nanti dulu Bapak masih ngantuk nih. Oh, Bapak, ntar keterusan tidurnya. Sudah mau imsak loh, Pak. Jangan khawatir Bapak nggak bakalan kebablasan. Tenang. Lagian juga lebih afdol kan kalau sahurnya hampir dekat imsak. Oh, Bapak, susah banget dibangunin. Kokom saja bangun sendiri tadi. Ya sudah, Kokom nggak mau bangunin lagi. Jangan marah loh, Pak. Kalau ntar bangunnya tahu-tahu sudah subuh, nggak sahur lagi deh kayak kemarin. Alah, baru sekali kan Bapak nggak sahur. Iya, tapi kan bulan puasa kan memang baru mulai kemarin, Pak. Bapak gimana sih? Ada-ada saja Bapak ini. Aduh, iya deh Bapak bangun. Habis anak Bapak ini ngomel terus ya. Nah gitu dong. Sudah ya, Kokom bantuin emak nyiapin makanan dulu. Astagfirullahaladzim. Bocah-bocah itu nggak kira-kira ya. Ayah, tumben kok makannya pakai tangan? Oh iya benar. Kamu rupanya memperhatikan sayang. Memang sebenarnya ayah terbiasa sejak kecil makan pakai sendok dan garpu. Tapi kemarin ayah baru tahu, baca dari majalah. Ternyata ada etika makan dan minum menurut Rasulullah. Begitu. Ayah mulai mengubah kebiasaan cara makan ayah ya. Dari biasanya memakai sendok dan garpu, sekarang memakai tangan. Iya Bu, menurut hadis riwayat Muslim, Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam makan dengan menggunakan 3 jari tangannya, lalu menjilatinya sesudahnya. Dan tidak hanya itu Bu, etika makan menurut Rasulullah. Apalagi ya, bagus itu ya buat tuntunan kita. Yang paling utama sudah tentu seperti yang tercantum di surat Al-Baqarah ayat 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Artinya rizki yang kita peroleh haruslah dari hasil yang halal, dan itu adalah hal yang paling mendasar. Lalu hendaknya apa yang kita makan dan minum diniatkan agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mendapat pahala dari makan dan minum itu. Sebelum makan mengucap bismillah dan akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Rasulullah berkata, sesungguhnya Allah sangat meridhoi seorang hamba yang apabila makan makanan ia memujinya, dan apabila ia minum minuman ia pun memujinya. Sudah bersih. Cucilah tangan sebelum dan sesudah makan. Tidak boleh mencela makanan. Kalau suka makan, tidak suka ya nggak usah dimakan. Nggak perlu mencelanya. Baksonya nggak enak, nggak bermutu, nggak ada rasanya, nggak ada lezat-lezatnya. Bakso nggak enak, payah. Walah, bilang gak enak tapi habis 2 mangkok. Saat makan tidak boleh menyandar ataupun menyungkur. Seandainya mengundang tamu untuk makan, janganlah melihat muka tamu yang sedang makan tersebut, sebab hal tersebut bisa membuat mereka malu atau menyinggung perasaan mereka.
Tidak etis memulai makan mendahului orang yang lebih tua. Aduh, perutku sudah lapar nih. Kapan mulai makannya? Mau makan kok malah ketiduran. Payah. Masa melakukan itu saja tidak bisa? Seperti kodok, hanya bisa bicara saja. Jangan berbicara dengan kata-kata kotor dan menjijikkan. Jangan minum langsung dari bejana. Ini menurut hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi melarang minum dari bibir bejana wadah air. Itu tidak baik. Disunahkan minum sambil duduk. Sesungguhnya Nabi melarang minum sambil berdiri. Dari hadis riwayat Muslim. Tidak berlebih-lebihan di dalam makan dan minum. Sini masuk semuanya, aku traktir. Jangan khawatir, aku punya uang banyak. Asik, akhirnya saya dapatkan juga es krim lezat kesukaan saya. Oh iya. Disunahkan mengambil makanan yang terjatuh, membuang yang kotor, dan memakan bagian yang bersih. Tidak meniup makanan yang panas, tunggulah hingga dingin baru dimakan. Tidak bernapas di saat minum. Nah, begitu Bu, etika makan dan minum menurut Rasulullah. Iya Pak, sekarang ilmu kita jadi bertambah nih. Terima kasih ya Pak. Ngomong-ngomong, kita selesaikan makannya. Sebentar lagi sudah imsak loh. Iya Baik, Bu. benar. Mak, makanya kok begini-beginian mulu sih? Bosan nih, Mak, nggak enak. Nggak boleh begitu, Neng. Harusnya bersyukur karena kita masih diberi rizki makan biarpun sederhana. Iya, benar apa yang dikatakan makmu. Masih banyak di luar sana yang kesulitan cari makan. Kita ini masih beruntung, masih diberi rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun rizki yang kita terima, kita harus selalu mensyukurinya. Biasanya hal yang sering kita lupakan adalah mensyukuri karunia yang Allah berikan. Sesungguhnya kita tidak menyadari kalau dalam hidup ini sebenarnya kita lebih banyak mendapatkan kebahagiaan daripada kesusahan. Coba perhatikan saja, lebih banyak mana? Hari-hari kita sehat atau hari-hari kita sakit? Atau lebih sering mana kita mendapatkan keberhasilan atau kerugian? Terkadang kita umat manusia selalu merasa kurang, selalu menginginkan lebih dan mengingkari nikmat rizki yang Allah berikan. Padahal sesungguhnya kebahagiaan kita, rasa tenang dan nyaman bisa kita dapatkan kalau kita selalu bersyukur kepada Allah. Sikap syukur akan melanggengkan dan memelihara rasa nikmat dan kebahagiaan kita dalam kehidupan ini. Begitu seharusnya. Sekarang Bapak mau makan dulu ya. Loh, kok sudah azan ya? Ya, Bapak belum makan, kasihkan berceramah. Kita lupa mengingatkan Bapak. Bagaimana ya? Iya, Bapak nggak sahur lagi dong. Ya sudah, tidak apa-apa. Bapak tetap bersyukur. Setidaknya Bapak sudah minum tadi. Alhamdulillah ya Allah. Ayo Mak, Neng, kita sholat subuh berjamaah. Bapak mau berwudu dulu ya. Bapak beresin ini dulu ya, Pak. Oh iya, Ayo. silakan. Fatabassama dohikam min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkuru ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya
wa an a'mala solihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berkata, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Itu dulu yang dapat Bapak sampaikan di tausiah pesantren bulan Ramadan ini 1442 Hijriah. Semoga dapat diambil mana inti yang lebih pentingnya. Semoga ini dapat bermanfaat bagi anak-anak kelak nanti. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bilhaq bisa bilhaq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.